Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salah satu konsep dasar ilmu sosial, yaitu sejarah. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Siti Saharani dari kelas BC 221 dengan NIM 220407510001. Baiklah, adapun topik pembahasan yang akan saya paparkan yaitu pertama, pengertian sejarah, kedua, konsep dasar sejarah, yang ketiga, objek studi ilmu sejarah, dan yang terakhir yaitu nilai guna ilmu sejarah. Pengertian sejarah. Kata sejarah berasal dari beberapa bahasa, diantaranya bahasa Arab yaitu syajarotun, yaitu pohon. Seperti akar pohon yang terus berkembang dari tingkat sederhana ke tingkat yang kompleks. Dalam perkembangannya menjadi akar, keturunan asal-usul, riwayat, dan silsilah. Sejarah dalam bahasa Indonesia dapat berarti riwayat kejadian masa lampau yang benar-benar terjadi atau riwayat asal-usul keturunan atau terutama untuk raja-raja yang memerintah. Umumnya, sejarah dikenal sebagai informasi mengenai kejadian yang sudah lampau. Pengetahuan akan sejarah melingkupi pengetahuan akan kejadian-kejadian yang sudah lampau serta mengetahui cara berpikir secara historis. Selanjutnya yaitu konsep dasar ilmu sejarah. Yang pertama ada perubahan, istilah yang mengacu kepada sesuatu hal yang menjadi tampil berbeda dari sebelumnya. Yang kedua ada waktu. Dalam hal ini mengacu pada hari, tanggal, bulan, tahun, windu, dan ahad yang merupakan konsep yang paling esensial dalam sejarah. Yang ketiga ada peristiwa. Memiliki arti sebagai suatu kejadian yang menarik maupun luar biasa karena memiliki keunikan. Selanjutnya adalah objek studi ilmu sejarah. Yang pertama, sejarah sosial. Sejarah sosial memfokuskan kajiannya pada setiap gejala sejarah yang memanifestasikan kehidupan sosial suatu komunitas atau kelompok. Yang kedua, sejarah politik. Sejarah politik atau yang lazim disebut sebagai sejarah konvensional dalam historiografi barat memformulasikan kajiannya secara deskriptif naratif. Yang ketiga ada sejarah ekonomi. Sejarah ekonomi adalah cabang ilmu sejarah yang paling sesuai dengan teknik-teknik kuantitatif sehingga dianggap sebagai sains atau ilmu sosial. Yang keempat adalah sejarah mentalitas. Sejarah mentalitas memiliki cakupan yang luas dengan fokus utama pada mentifak seperti ide, ideologi, orientasi, nilai, mitos, serta segala struktur kesadarannya. Selanjutnya yaitu nilai guna ilmu sejarah. Nilai guna ilmu sejarah ini ada nilai intrinsik. Nilai intrinsik terbagi menjadi dua, yaitu kegunaan edukatif dan kegunaan instruktif. Yang pertama, kegunaan edukatif atau memberikan pembelajaran. Melalui sejarah, manusia dapat mengembangkan potensi dirinya dengan cara meniru pengalaman-pengalaman yang baik, serta membuang pengalaman yang tidak baik dari generasi sebelumnya. Yang kedua, kegunaan instruktif atau memberikan pembelajaran. Dengan mengetahui masa lampau, setiap orang akan terbantu dalam menentukan sikap untuk masa sekarang dan masa yang akan datang, sehingga orang akan melestarikan masa lalu, prestasi-prestasi yang pernah dicapai oleh generasi sebelumnya. Yaitu nilai eksintrik. Nilai eksintrik terbagi menjadi dua, yaitu kegunaan inspiratif dan kegunaan rekreatif. Yang pertama, kegunaan inspiratif. Melalui sejarah, generasi muda khususnya pelajar dan mahasiswa dapat memiliki inspirasi dan dapat berpartisipasi
dalam pembangunan bangsa melalui bidang pendidikan dengan cara menyerap dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Selanjutnya, kegunaan rekreatif. Fungsi rekreatif sejarah dalam hal ini dapat dinyatakan berperan sebagai pemandu atau memberikan petunjuk-petunjuk penting terhadap peninggalan sejarah. Baiklah, sebelum mengakhiri pemaparan materi saya akan memberikan salah satu kutipan kalimat dari Martin Luther King Jr., yaitu kita bukan pembuat sejarah, kita dibuat oleh sejarah. Terakhir, saya mengucapkan mohon maaf apabila pada saat pemaparan materi terdapat salah kata dari saya, dan saya juga mengucapkan terima kasih telah mendengarkan pemaparan saya mengenai salah satu konsep dasar ilmu sosial, yaitu sejarah.